Selamat datang di What's on Economy, Bring the Insight. Bersama saya, Salsabila Askia, peneliti Indef. Pada tanggal 13 Juni 2025, ketegangan memuncak antara Israel dengan Iran, di mana Israel melancarkan serangan mendadak ke berbagai kota di Iran, seperti misalkan di pusat-pusat kegiatan nuklir seperti di Natanz dan juga Teheran. Nah, dilaporkan menewaskan ratusan orang, termasuk banyak warga sipil dan pejabat tinggi militer. Tapi tak tinggal diam, ternyata Iran juga langsung membalasnya kembali dengan serangan rudal dan drone besar-besaran ke wilayah Israel, termasuk dari Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa. Ini menimbulkan korban jiwa yang sangat besar dan menjadi gangguan serius terhadap kehidupan sehari-hari dari Israel dan juga Iran. Nah, dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas lebih dalam dampaknya kepada geopolitik dan juga pada perdagangan global maupun Indonesia, mulai dari kenaikan harga minyak hingga disrupsi rantai pasok global. Nah, pada episode kali ini kita akan membahasnya dengan peneliti Center of Investment, Trade and Industry Trade Investment, Ahmad Heri Firdaus. Selamat datang Mas Heri di What's on Economy. Makasih. Selamat datang kembali ya. Kita ya. Setelah pernah kita kemarin ini ada episode di What's on Economy dengan Mas Heri. Sekarang kita akan membahas nih dari berita yang sangat hot nih kan kemarin ya. Iran Israel mulai ada ketegangan geopolitik lagi ya. Ada saling balas dendam, saling balas nuklir nih kayaknya ya. Ya, intinya terjadi perang. Terjadi perang militer, gitu. Perang militer, dan ini kan konflik ini tuh bukan cuma soal militer doang gitu ya, tapi dampaknya nanti bisa menjalar nih Mas ya, ternyata ya bisa ke seluruh negara gitu, termasuk Indonesia, baik dari segi perekonomian maupun hal lainnya gitu ya. Salah satu efek tercepat yang mungkin terjadi itu adalah kenaikan harga minyak global. Ya, itu yang dikhawatirkan. Betul. Nah, terus ketika Timur Tengah ini bergejolak, pasar pasti kan langsung bereaksi dong Mas ya. Lalu kira-kira gimana sih Mas, kenapa minyak global ini bisa menaik ketika ada konflik perang, terutama di Timur Tengah Mas? Ya, sebenarnya konflik di Timur Tengah ini kan kita pernah melihat di beberapa waktu lalu ya. Jadi ini bukan konflik yang pertama sebenarnya. Dan menurut sejarah, konflik Timur Tengah ini terjadi cukup bertele-tele dan berlarut-larut. Ya, tetapi dampak terhadap perekonomian global ini cukup signifikan, terutama dari sisi pasokan energi. Ya, kita tahu bahwa negara-negara di Timur Tengah merupakan produsen utama minyak dunia. Apalagi kalau kita lihat Iran ya, Iran ini punya cadangan kalau nggak salah nomor 3 terbesar di dunia gitu ya. Nanti ada datanya. Jadi dengan cadangan yang begitu besar ya, mencapai kurang lebih 14% dari total cadangan dunia, menyebabkan Iran ini punya lifting minyak bumi itu juga cukup besar ya. Itu per hari mencapai 3,3 juta barel per hari. Artinya ini sangat signifikan produksi minyak dari Iran. Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi ketika Iran punya produksi minyak yang begitu banyak, maka banyak juga negara yang bergantung terhadap minyak dari Iran. Makanya di situ ada kalau kita lihat secara geografis ya, ada jalur-jalur perdagangan strategis ya, seperti di Selat Hormuz, yaitu untuk tata niaga minyak bumi ya, ke daerah Asia misalnya, atau Asia Selatan, Asia Tenggara, termasuk Asia Timur gitu. Jadi kalau kita lihat gejolak yang terjadi antara Iran dan Israel ini dikhawatirkan ya akan mengganggu pertama pasokan minyak yang berasal dari Timur Tengah, kemudian juga akan mengganggu rantai pasoknya, khususnya rantai pasok energi. Apalagi kalau kita lihat ya berita misalnya di Flight Radar ya, Flight Radar 24 itu pesawat-pesawat nggak ada yang mau lewat langitnya Iran dan Israel. Ya takut juga sih Mas. Takut juga. Artinya apa? Mungkin bukan hanya pesawat yang nggak mau lewat Iran dan Israel, tapi juga banyak kapal-kapal niaga yang menjauh dari kedua negara tersebut. Ya, nah inilah yang dikhawatirkan ketika terjadi perubahan jalur perdagangan baik laut maupun udara, ini akan menimbulkan cost tambahan. Nah, inilah yang dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya biaya-biaya pada sisi perdagangan internasional. Kemudian yang kedua tadi jelas, jika pasokan
minyaknya terganggu, ya maka yang terjadi sudah hampir bisa dipastikan akan terjadi kenaikan harga minyak dunia. Seperti itu. Ketika terjadi kenaikan harga minyak dunia, maka negara-negara importir, negara berkembang yang menjadi net importir, termasuk misalnya Indonesia, ini akan mengalami tekanan inflasi. Ya, nah ini yang dikhawatirkan. Nah harusnya kita udah tahu gitu ya, pemerintah harusnya sudah tahu, sudah bisa prediksi ke arah sana. Apalagi kalau kita melihat gejolak di Timur Tengah ini kan jarang terjadi secara singkat ya. Ketika kita melihat ada perang Irak dan Iran sekitar tahun 80-an itu kan juga cukup lama tuh. Iya, betul. Cukup lama. Nah, kemudian mungkin perang yang lainnya lagi juga pernah terjadi dan terjadi cukup lama, artinya hitungan tahun gitu ya. Dan ini juga harus bisa diantisipasi juga oleh berbagai negara, khususnya yang menjadi net importir, termasuk Indonesia. Bagaimana cara untuk menghindari dampak negatifnya gitu ya dari kemungkinan kenaikan harga minyak dunia ini, seperti itu. Jadi arahnya itu transmisinya ke sana dari kenaikan harga minyak dunia ya karena terganggunya pasokan di Iran, kemudian juga terjadi pola tata niaga ya karena Iran ini kan juga dilalui jalur perdagangan strategis ya melalui Selat Hormuz. Nah ini kalau nggak ada kapal yang berani lewat Selat Hormuz kan artinya dia harus lewat darat atau muter gitu kan. Nah ini akan menimbulkan tambah kos lagi gitu. Nah sehingga akan terjadi kenaikan pada biaya perdagangan nasional gitu. Memang kalau dilihat dari segi ekspor impor secara langsung ya Indonesia ke Iran ataupun Indonesia Israel ini tidak begitu signifikan, utamanya komoditas non migas ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi energi ya tentu ini sangat bisa berpengaruh ya, terutama terhadap kenaikan harga minyak dunia yang berdampak terhadap naiknya harga BBM di dalam negeri. Akan terjadi dorongan inflasi yang lebih besar seperti itu. Itu yang pertama dari sisi energi ya. Nah, yang kedua adalah munculnya ketidakpastian di pasar saham dan obligasi. Nah, ini menyebabkan investor ini jadi enggan untuk memegang saham dan obligasi. Akhirnya larinya ke emas ya atau falas gitu. Kemudian juga nanti investor-investor di Timur Tengah ya dia akan menuntut imbal hasil yang lebih tinggi. Premi yang lebih tinggi karena apa? Resikonya kan makin tinggi. Betul. Nah, ini yang menyebabkan juga semakin menimbulkan ketidakpastian seperti itu. Jadi banyak dampak ikutan yang mungkin akan terjadi sampai nanti justru tidak hanya di sektor energi, bahkan di sektor yang non energinya juga bisa berdampak karena behavior atau perilaku daripada investor kan mereka akan sedikit berubah dengan adanya konflik ini. Kalau Indonesia sendiri tuh mengimpor minyak dari Iran tuh banyak atau enggak sih Mas sebenarnya? Kalau secara total ya impor kita dari Iran itu kan kecil ya, sekitar mungkin nggak sampai puluhan juta US dollar ya, sekitar belasan lah ya, seingat saya datanya. Jadi datanya itu impor kita dari Iran, ekspor kita ke Iran itu sekitar 200 juta US dollar, impornya juga kecil ya, kecil sekali. Masih surplus kita. Nah, memang tidak ada direct impact yang signifikan, tetapi karena Iran ini bisa mempengaruhi harga minyak dunia, nah inilah yang menyebabkan kemungkinan kita akan mengalami kenaikan harga minyak juga di domestik gitu ya, harga BBM. Nah ini yang menjadi harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah bagaimana katakanlah kita mulai mencadangkan gitu ya, menambah cadangan komoditas strategis misalnya minyak ya, biar bisa setidaknya ya membantu menjadi alat untuk membantu menjadi stabilitas harga lah gitu ya. Setidaknya harganya tidak terlalu bergejolak di dalam negeri karena kita sudah punya cadangan yang cukup banyak seperti itu. Iya, kalau tadi dijelaskan oleh Mas Heri dari kenaikan harga minyak global ini nanti bisa berimpact kepada harga BBM ya tadi ya. Betul. Nah, berarti nanti di periode berikutnya nih untuk realisasi APBN bisa terdampak dong Mas ya. Terutama mungkin di subsidi energi Mas. Iya. Seperti apa? Kalau misalnya perang ini berkelanjutan, tidak ada titik temu, tidak ada jalan damai, tidak ada gencatan senjata dan sudah berdampak terhadap pasokan minyak dunia yang artinya itu akan meningkatkan harga minyak dunia,
maka ya tahun depan pasti harus ada perubahan asumsi APBN khususnya dari sisi energi ya seperti itu. Misalnya katakanlah ya bisa jadi subsidi untuk energi meningkat gitu ya, karena untuk menjaga ketahanan atau daya beli gitu ya masyarakat. Nah, jadi akan ada formulasi yang disesuaikan saya rasa ya, karena kan sekarang baru pertengahan tahun. Kalau misalnya dalam waktu 1 bulan ini sudah kelihatan dampaknya terhadap lonjakan harga energi khususnya minyak bumi, maka nanti bisa dipastikan ya ketika Agustus gitu ya, mungkin pembahasan untuk APBN tahun depan ini rancangan asumsinya harus disesuaikan gitu ya, melihat kondisi global saat ini gitu. Iya, nah kan tadi kita sudah lihat nih dampaknya kepada harga minyak global ada kemungkinan bakal naik kalau misalkan konfliknya tidak ada perdamaian lah gitu ya. Nah, tapi gimana sih kalau misalkan nanti ternyata konfliknya ini amit-amit ya, malah semakin parah dan semakin panjang gitu durasinya, Mas. Lalu gimana nantinya akan berimpact kepada disrupsi rantai pasok globalnya itu seperti apa? Apakah Indonesia ini jalur perdagangannya nanti akan seperti apa ketika konflik ini terus terjadi dan gimana nanti Indonesia bisa terdampak dari hal ini, Mas? Ya, tentu Timur Tengah ini kan merupakan suatu pintu masuk ke Eropa gitu ya. Begitu juga dari Eropa ya mau masuk ke Asia biasanya lewat Timur Tengah. Artinya Timur Tengah ini merupakan suatu hub dunia gitu ya. Kita tahu di beberapa negara di Timur Tengah sudah menjadi hub global untuk penerbangan internasional. Nah, begitu juga untuk jalur perdagangan laut gitu ya. Jadi kalau misalnya ya tadi kalau ini akan terjadi secara berkelanjutan, kemudian malah ada negara lain yang ikut katakanlah memihak, membantu dan seterusnya, justru resikonya akan semakin besar. Ya, Timur Tengah akan semakin dihindari oleh pelaku-pelaku ekonomi, pelaku perdagangan internasional, investor dan seterusnya. Nah, sehingga ini akan menimbulkan gejolak yang sangat besar ya, di dunia. Akan terjadi akan terjadi perubahan rantai pasok, kemudian jalur tata niaga atau jalur perdagangan nasional, kemudian juga tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya harga logistik gitu. Karena kita tahu kalau misalnya perang itu ya perang militer ini kan akan terjadi kerusakan ya, dari sisi logistik. Nah, kemudian tentu saja pelaku-pelaku perdagangan nasional ini ya eksportir-importir ataupun pelayaran perdagangan internasional ini kan juga tentunya mereka akan melihat mana jalur perdagangan yang aman, mana yang tidak menimbulkan resiko. Nah, mereka akan memilih titik-titik yang aman. Nah, kalau misalnya ternyata aman tetapi ongkos ekonominya lebih besar, nah ini kan tentu akan menimbulkan kenaikan harga barang-barang impor seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya harus dihindari. Jadi pelajaran buat Indonesia adalah bagaimana kita sebisa mungkin untuk mengoptimalkan sumber daya dalam negeri. Kemudian kalau memang kita menjadi net importer, ya kita perlu mengatur pasokan cadangan yang cukup untuk beberapa waktu ke depan dan juga ya meningkatkan lifting di dalam negeri seperti itu. Jadi memang gejolak di Timur Tengah ini kan kadang juga susah untuk diprediksi. Ya, kita juga tidak memprediksi nih. Setahun yang lalu diprediksi juga tidak bisa. Kita nggak kepikiran akan terjadi perang Iran Israel ya tahun lalu, tiba-tiba terjadi gitu kan. Karena suatu hal terjadi dan ternyata ditanggapi serius gitu ya oleh kedua negara. Nah, ini juga perang ini kan akan berdampak terhadap permintaan energi yang banyak ya untuk kemarin rudal balistik ya, nah, itu kan pakai energi, jadi dia tidak bisa terbang begitu saja tanpa energi. Jadi permintaan energi yang banyak tentu akan semakin menggerek harga energi ya, baik katakanlah gas, ya kemudian minyak bumi dan seterusnya. Nah ini juga diprediksi dalam waktu dekat akan terjadi kenaikan harga minyak dan itu akan berdampak terhadap Indonesia seperti itu. Iya, tadi kan disebutkan ya kalau kita tuh harusnya bisa, ini mungkin menjadi momentum untuk mengoptimalkan sumber daya dalam negeri kita gitu ya. Berarti di saat kondisi seperti ini harusnya mungkin hilirisasi bisa menjadi lebih gencar dong, Mas?
Ya, memang kita pemerintah ya concern ke hilirisasi salah satunya. Cuman kan hilirisasi itu juga tidak bisa jalan sendirian tanpa adanya market, tanpa adanya pasar. Tentu investor akan tanya terus ketika mereka berinvestasi di sektor hilir ataupun membangun industri bahan baku untuk memperkuat hilirnya, marketnya ada nggak, gitu kan? Marketnya ada nggak? Kalau situasi ketidakpastian global yang akan terjadi atau mungkin nanti akan semakin tidak pasti, maka itu akan menjadi pertimbangan buat investor dalam melakukan investasi di Indonesia gitu. Karena mereka yang paling dilihat adalah marketnya di mana nih, ada nggak? Nggak apa-apa jauh, tapi ya bisa dikirim gitu kan. Daripada kalau ada gejolak disrupsi rantai pasok yang mungkin akan terjadi di Timur Tengah, nah mereka juga akan ragu untuk melakukan investasi. Jadi pertimbangan dari sisi investor itu utamanya tadi selain mereka menuntut imbal hasil yang cukup tinggi gitu ya karena adanya ketidakpastian. Nah, kemudian yang kedua adalah ketidakpastian ini yang menyebabkan investor ini akan menahan dulu ya rencana investasinya. Sehingga dampaknya ya akan ke sektor real, bagaimana sektor real akan sulit untuk berputar. Kemudian juga implikasinya adalah ke pertumbuhan ekonomi ya, ke penyerapan lapangan kerja dan seterusnya. Oke, kalau tadi kita ngomongin terkait dengan hilirisasi dan market driven lah gitu, kita harus melihat hilirisasi dari aspek pasarnya seperti apa. Nah, untuk hubungan mitra perdagangan antara Iran dengan Indonesia itu sebenarnya seperti apa sih, Mas? Kira-kira apa saja mungkin sektor-sektor yang Indonesia banyak ekspor ke Iran? Atau mungkin apakah ada kayak semacam kerjasama, perjanjian kerjasama untuk perdagangan antara Iran dan Indonesia, Mas? Ya, jadi Iran Indonesia ini baru saja ya menginisiasi ya kerjasama bilateral. Sebenarnya kita ada ya, tapi memang belum dioptimalkan pemanfaatannya. Saya juga belum tahu update terakhirnya ini apakah bentuknya seperti apa gitu ya, apakah CEPA ataukah hanya FTA atau PTA dan dampaknya juga belum terlihat karena nilai perdagangan kita ke Iran itu masih relatif kecil, hanya 200 juta US dollar. Padahal kebutuhan impor mereka cukup banyak ya. Kemudian juga dari sisi impor demikian. Nah, ini kan ada dugaan kenapa nilai perdagangannya Iran ini nilai perdagangan internasionalnya Iran dengan negara mitra kecil karena kan ada embargo. Iran ini negara yang paling sering dihukum oleh internasional dalam tanda kutip. Kenapa itu? Ya karena mereka ya itu di arah kaitannya adalah mereka memproduksi nuklir, kemudian mereka mungkin ya dianggap melanggar kesepakatan nuklir internasional dan seterusnya lah gitu ya. Mungkin hal-hal seperti itu yang menimbulkan kenapa Iran ini negara yang cukup sering diembargo oleh internasional, ekspor impornya dibatasi ke dunia sehingga nilai perdagangan Iran dengan negara mitra juga relatif kecil ya, tetapi Iran itu punya ya dalam tanda kutip punya senjata yaitu minyak bumi. Itu yang bisa membawa perubahan terhadap harga minyak global kalau terjadi gejolak di Iran seperti itu. Ya, tapi saya jadi penasaran lagi nih, kalau Iran sendiri itu banyak ekspor minyak bumi kemana sih sebenarnya? Ke mana-mana dia negara-negara Timur Tengah sendiri, kemudian ke Asia Selatan, ke Asia Timur ya itu banyak Iran secara langsung melakukan ekspor. Nah kemudian karena mereka adalah salah satu pemain utama dari minyak bumi, berarti mereka bisa bisa menentukan gitu ya harga minyak dunia. Jadi kalau Iran menyetop produksinya beberapa hari aja, ini bisa terdampak ya harga minyak global karena tadi liftingnya itu per hari 3,3 juta barel ya per hari ya. Jadi itu sangat besar. Kemudian cadangannya juga besar sekali ya. Pokoknya sekitar ya peringkat 3 di dunia ya setelah Venezuela, Arab Saudi, Iran ya. Artinya kalau terjadi apa-apa dengan Iran, ada gejolak di Iran ya tentu saja akan mengganggu rantai pasok minyak dunia seperti itu. Iya, nah krisis ini tuh bisa menjadi panggilan ya sebenarnya buat Indonesia ya. Apakah ini nantinya bisa menjadi momentum untuk Indonesia bisa memanfaatkannya gitu ya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di sini maupun untuk mengoptimalkan komoditas atau sektor-sektor yang sudah diimpor oleh Indonesia gitu ya.
Nah, tapi kalau kita lihat di sini Indonesia ini masih tergantung atas energi gitu ya dari impor gitu, dan juga jalur perdagangan ini harus perlu Ya. dikaji ulang nanti akan seperti apa dampaknya gitu Mas ya. Ya. Lalu kira-kira apa sih respons jangka pendek yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam memitigasi resiko-risiko yang mungkin bisa terjadi dan akhirnya nanti bisa memperburuk kondisi pertumbuhan ekonomi kita yang kemarin sempat turun itu Mas? Ya, jadi kalau respon jangka pendek ya jelas bagaimana menghindari inflasi yang tinggi. Ya, inflasi yang tinggi ini kan bisa mengancam daya beli, bisa mengancam konsumsi masyarakat, dan bisa mengancam pertumbuhan ekonomi. Maka gimana caranya menghindari inflasi yang tinggi? Ya mau nggak mau subsidi tadi ya. Itu jalan singkatnya. Cuman kan itu tidak bisa terus-menerus. Sebenarnya peristiwa ini udah pernah terjadi beberapa waktu lalu. Jadi ada gejolak di Timur Tengah atau ada gejolak antara siapa dan siapa, harga minyak dunia meningkat, kita tambah subsidi. Kemudian ada lagi seperti itu, kita tambah subsidi. Dan sepertinya ini akan terulang lagi. Harusnya kan kita sudah punya mitigasi untuk jangka panjang. Salah satu contohnya adalah bagaimana kita melakukan diversifikasi energi. Bagaimana kita mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk menjadi salah satu penopang ya di ekonomi nasional, sehingga kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit ketergantungan dari minyak dunia tersebut. Nah, inilah yang tidak pernah kita seriuskan oleh pemerintah. Jadi lagi-lagi tambah subsidi ketika ada gejolak. Lagi-lagi tambah subsidi ketika ada gejolak. Nah, kalau kita serius membangun diversifikasi energi, maka diharapkan ya kita sudah mulai sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan tersebut, seperti itu. Iya. Nah, kalau misalkan kita mau mengoptimalkan energi baru dan terbarukan gitu ya untuk strategi jangka panjang dalam meningkatkan cadangan energi kita gitu Mas ya. Kalau Mas Heri ngelihat sendiri untuk EBT kita sekarang tuh gimana sih Mas kondisinya? Apakah sudah kira-kira bisa cukup untuk ketika ada gejolak lagi seperti ini, kita bisa sebagai alternatif untuk mengganti energi yang kita pakai sekarang, pakai minyak atau sebagainya. Ya, kalau kita lihat implementasinya sekarang masih stuck di tahap perencanaan ya. Belum ada eksekusi. Ada, cuman mungkin sedikit dan tidak signifikan. Paling yang kelihatan gitu ya, mungkin kendaraan EV. Itu pun masih debatable karena sumber energi pembangkitnya kan juga belum dari EBT juga ya. Nah, ini yang ya kira-kira belum signifikan lah ya. Masih banyak perencanaan yang dilakukan dan mungkin rencananya sudah banyak, tinggal bagaimana implementasinya. Namun untuk mengimplementasikannya kan tentu butuh investasi yang besar. Nah, inilah tantangannya. Investasi yang besar ini tidak bisa diharapkan dari APBN saja tentunya. Harus ada sektor-sektor private yang yakin untuk terjun di sini. Dan sayangnya sektor private belum sebegitu yakin, apalagi melihat kondisi ketidakpastian saat ini seperti itu. Nah, kalau kita kemarin ngelihat Pak Presiden Prabowo ini kan banyak ada ketemu gitu ya dengan berbagai presiden maupun perdana menteri dari luar negeri ya, seperti mungkin kemarin dengan Prancis dan lain-lainnya gitu ya. Apakah dengan kondisi seperti ini pemerintah perlu melakukan berbagai kerjasama lagi gitu Mas ya, untuk supaya mungkin bisa menjadi bantuan ketika Indonesia mungkin terkena terdampak dari adanya konflik-konflik seperti ini, Mas? Ya, sebenarnya banyak sekali ya, atau masih banyak sekali peluang-peluang dekat yang bisa kita optimalkan. Jadi mungkin kita kalau berpikir kita dalami kerjasama dengan negara-negara Uni Eropa, baik itu kawasan maupun bilateral, itu jauh ya. Apalagi kita kalau berpikir kita meningkatkan perdagangan dengan misalnya Perancis tadi. Pasti kan kita lewat Timur Tengah, Prancis ya, mau lewat mana lagi gitu kan, lewat Timur Tengah. Nah, di kawasan di ASEAN sendiri ya, intra-trade kita itu masih bisa ditingkatkan. Artinya perdagangan di intra-ASEAN ini masih bisa ditingkatkan. Bayangkan dengan katakanlah Uni Eropa dalam satu kesatuan. Mereka intra-trade-nya sudah cukup besar. Nah, kita sesama ASEAN sendiri ini sebenarnya masih bisa ditingkatkan. Apalagi kalau kita perluas lagi ASEAN dengan Asia Timur, atau perluas lagi ASEAN Asia Timur dengan Australia atau Asia Pasifik lah. Kita masih bisa tingkatkan lagi. Dan kalau kita tingkatkan Asia Pasifik,
kan ini bisa sedikit menghindari lah ya, Mm-mm. menghindari disrupsi yang sedang terjadi di Timur Tengah. Nah, sehingga inilah yang ke depan mungkin para pemimpin di kawasan ya, di Asia Tenggara ataupun di Asia Timur, Asia Pasifik, ini perlu bagaimana terus meningkatkan baik itu perdagangan barang, jasa, dan kerjasama rantai pasok yang lebih erat lagi gitu. Karena kan meskipun kita dalam satu kawasan Asia Tenggara katakanlah atau Asia Timur, kita punya setiap negara ini punya keunggulan komparatif yang berbeda-beda. Nah, karena punya keunggulan komparatif yang berbeda-beda, maka bisa saling melengkapi harusnya seperti itu. Baik itu penghasil energi ataupun komoditas-komoditas yang lainnya seperti itu. Nah, itulah yang kalau saya lihat kita ini terlalu pengen jauh-jauh mainnya, padahal tetangga sendiri belum kita kunjungi gitu ya. Nah, jadi harusnya tetangga deket dulu kita dalami, kita eratkan. Nah, baru kita berpikir yang main ke yang jauh-jauh gitu. Oke, kita sudah sampai di akhir diskusi nih. Tadi banyak banget yang kita bahas ya Mas Heri ya, dari mulai lifting harga minyak, terus sampai rantai pasok global bakal terdisrupsi, sampai gimana harusnya pemerintah itu menangani dalam memitigasi berbagai risiko yang terjadi. Mungkin ada satu kata mungkin Mas yang bisa disampaikan mungkin untuk pemerintah gitu. Satu kata aja gitu Mas untuk dalam memitigasi risiko ini harus seperti apa? Silakan. Satu kata. Satu kata atau satu kalimat boleh? Satu kalimat. Ya, mungkin satu kalimat yang pas itu adalah menjaga ketahanan energi nasional, itu penting. Menjaga ketahanan energi nasional. Terima kasih banyak Mas Heri untuk diskusi pada hari ini ya. Semoga nantinya konflik dari Iran Israel tidak berkepanjangan mudah-mudahan segera berakhir dan tidak banyak korban yang timbul dari adanya konflik ini. Baik, terima kasih Mas Heri. Sama-sama Mbak Salsabila, makasih. Konflik Iran-Israel bukan sekedar isu luar negeri. Dampaknya bisa terasa sampai ke ekonomi Indonesia. Mulai dari lonjakan harga minyak, jalur dagang yang terganggu, sampai potensi tekanan fiskal. Saatnya Indonesia bisa bersiap karena gejolak global seperti ini bisa datang kapan saja. Nantikan episode Watson Ekonomi lainnya pada YouTube Official Indef. Untuk informasi dan kegiatan Indef lainnya, teman-teman bisa kunjungi Instagram di @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.